itu adalah anaknya Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang orang tuanya Gus Dur. Kemudian Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, bukan Muzakir. Ini pendiri daripada UII di Jogja, dari Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Agus Salim, kemudian Abi Kusno dari Syarikat Islam. Nah, ini disebut kelompok santri. Jadi yang 4 tadi KTP-nya Islam, tapi dalam istilah terminologi politik disebut kelompok nasionalis sekuler. Yang 4 lagi dalam terminologi nasionalis Islam atau santri. Nah, yang ke-9 adalah A.A. Maramis. Dia orang PNI tapi agamanya Kristen. Di situ terjadi perdebatan. Kalau Kiai Haji Wahid Hasim, kemudian Agus Salim, kemudian Kiai Karam Mujahid sangat paham tentang konsep ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Para ulama-ulama kita sepakat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun. Pada waktu itu ulama-ulama kita mengatakan, pada waktu kita berjuang, kita ingin menyingkirkan kafir Belanda, bukan karena kita menganggap mereka itu adalah orang asing, tapi mereka menyebarkan agama Nasrani karena mereka merusak agama kita. Jadi kita ingin mengingatkan mereka untuk tegaknya li'ila'i kalimatillah. Maka pada waktu itu tokoh-tokoh kita berpendapat, kalau ini merdeka, maka harus menjadi negara berdasarkan syariat Islam. Itu clear itu. Terjadi perdebatan. Kemudian kata kelompok nasionalis sekuler, ya Kiai kalau bahasa sekarang, ya Ustadz, ya saya kan kita yang penting merdeka dulu lah. Karena ini kita tidak bisa terlepas daripada intervensi asing dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulannya, dalam perdebatan itu, maka kelompok santri kemudian menyampaikan, pada waktu itu Soekarno dan Hatta menyampaikan sebuah bahasa kompromi. Sudahlah, kita tidak perlu menyampaikan menjadikan negara Islam, tapi negara kita berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bahasa kompromistis dari mereka juga, dari kelompok nasionalis sekuler, bahwa kita tidak negara Islam, tapi negara berdasarkan ketuhanan, tapi ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. A.A. Maramis itu Kristen. Ditanya, bagaimana kalau orang Kristen itu hanya harus clear? Setuju itu, setuju. Jadi A.A. Maramis meskipun dia Kristen, karena tahu bahwa itu hanya berlaku untuk internal umat Islam, maka dia setuju. Oleh karena itu sejarah menyampaikan 22 Juni inilah yang dimaksud dengan konsensus pertama para pendiri bangsa. Di mana pada waktu itu semua tokoh dengan latar belakang yang berbeda-beda sepakat untuk menjadikan Pancasila dalam perspektif Piagam Jakarta itu sebagai dasar negara. Keduanya adalah kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkat cerita, 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyampaikan kemerdekaannya. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa? Rumah Syekh Marta. Siapa Syekh Marta? Kakek Yusuf Muhammad Marta, ketua ISDIM, ketua GNPF ulama. Jadi kalau sekarang ada narasi seolah-olah ini ada gerakan Arabisme, seolah-olah orang-orang Yaman itu melakukan makar, justru pada waktu itu proklamasi disampaikan di Pegangsaan Timur itu di rumah orang Arab. Clear ini. Jadi Yusuf Marta GNPF itu adalah justru cucu daripada rumahnya yang dijadikan proklamasi oleh Bung Karno. Singkat cerita, 18 Agustus 1945, kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Tapi Pancasila yang ditetapkan, maksudnya 5 sila yang ditetapkan, bukan yang 1 Juni, bukan yang 22 Juni, tetapi
yang 22 Juni dengan dicoret anak kalimat pada sila pertamanya. Yang mana hanya ketuhanan dengan kewajiban sila dicoret dengan alasan dari Indonesia Timur ada keberatan. Wahid Hasim yang mewakili NU protes keras, protes. Kenapa dicoret? Kenapa saya tidak diajak sidang, tidak diajak rapat? Enggak diajak rapat. Beliau dalam perjalanan dari Jombang mau ke Jakarta, kenapa diputuskan? Jadi kalau misalkan kemarin kita lihat di video, ada Banser Ansor menunjuk-nunjuki ulama di Pasuruan dengan bangga mengatakan, ini Pancasila karya Kiai, Pancasila karya ulama, ini karya mbah kita. Kita jaga Pancasila, kita menolak ideologi khalifah, ideologi khilafah. Kita tanya, kapan NU menyepakati Pancasila? NU itu baru menyepakati Pancasila tahun 1984 di Muktamar Situbondo. Clear itu. Jadi sejak 1945 sampai 84 NU sama dengan Masyumi, NU sama dengan DITI bahwa Indonesia merdeka harus Islam. Clear itu. Clear. Jadi NU sejak awal sama dengan Masyumi, hanya beda cara. Kalau DITI seperti apa, Masyumi seperti apa, tapi NU sama Islam. Mereka baru menerima Pancasila yang termaktub dalam 18 Agustus baru dalam Muktamar 1984. Nah mungkin kalau Pak Dadang adalah termasuk yang tidak menerima PI HMI, MPO, kira-kira seperti itu lah. Nah, jadi ini jangan diputar balikan. Nah ini disampaikan juga oleh Kiai Haji Hasyim Mujadi, menyampaikan seperti itu. Nah adapun kemudian mengatakan